Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, Ana minta maaf jika terkadang perilaku Ana agak nyeleneh menurut antum. Namun itu sebenarnya adalah sir. Ana terkadang ada sebuah sir yang masuk ke dalam basiroh secara bil wahdi wal ilham. Terkadang Ana sampaikan secara spontan yang menurut logika dan menurut hukum fikih mungkin tergolong nyeleneh, saudaraku. Ana tahu itu, namun itulah sir. Ana akan menceritakan tentang hal ini. Waktu Ana masih 12 tahun, ada seorang syekh. Beliau memberikan suatu zikir tertentu kepada Ana. Yang jelas zikir itu sebenarnya zikir al-hikmah. Sebelumnya Ana harus tawasul kepada Sayyidina Syekh Haji Toha ila hadrati Sayyidina Syekh Haji Amilin, Haji Abdus Syukur, Haji Hapsah, Saki Abdus Syukur. Dan Ana harus melaksanakan zikir al-hikmah itu istiqomah. Dan alhamdulillah Ana laksanakan dari 12 tahun hingga kini. Lalu Ana berjumpa dengan seorang sayyid. Ana diberikan juga zikir khusus di dalam suatu pesantren beliau itu. Ana menimba ilmu waktu Ana masih berusia 12 tahun. Dan Ana sebelum melaksanakan zikir khusus tersebut, Ana harus tawasul ke Syekh Syaman, Syekh Madi, Syekh Qori, Syekh Subandari, dan Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Lalu ya saudaraku, Ana ketemu lagi kepada Syekh Sulaiman. Tatkala itu beliau memandang Ana, lalu meminta ballpoint yang ada di saku Ana. Dipegang beliau lalu ditiup. Kata beliau, kan waktu itu Ana mau ujian di sanawiyah. Ana udah sanawiyah waktu itu, kelas 2. Kata beliau, kalau Ana kesulitan membaca pertanyaan dalam ujian tersebut, Ana harus memegang ballpoint tersebut sambil menahan nafas. Maka ballpoint itu akan berjalan sendiri. Dan alhasil memang betul-betul terjadi, wahai saudaraku. Itu adalah karomah Syekh Sulaiman. Lalu Syekh Sulaiman berkata, aku akan merajah di dalam jantungmu lafal alif. Lalu dilaksanakanlah jantung Ana dirajah lafal alif. Paru-paru kanan Ana dirajah lafal lam. Dan paru-paru kiri lafal lam. Jadi di dalam dada Ana dari sanawiyah kelas 2 sudah dirajah lam alif lam. Beliau memejang kepada Ana suatu zikir khusus namanya Asmaul Hadir. Namun Ana tidak menceritakan amalannya ya. Yang jelas zikir khusus dalam melaksanakan suatu zikir itu, Ana harus selalu berada dalam lingkaran huruf lam alif lam. Setiap Ana berzikir, Ana harus tawasul kepada Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Ahmad Ibn Alwan, Syarif Hidayatullah,
Syekh Makhrus Lirboyo Kediri, Syekh Maksum Jauhari Lirboyo Kediri. Dan dari sanawiyah itu ana laksanakan perintah beliau secara istiqomah. Sejak saat itu sebenarnya ana sering mendapatkan petunjuk-petunjuk yang sifatnya sir. Namun ana merahasiakan sekarang. Ana hanya bercerita kepada Syekh Sulaiman tersebut. Jadi terkadang jika ana melakukan sesuatu yang menurut antum nyeleneh, itulah sesungguhnya yang terjadi, bahwa itu adalah sir Allah secara bil wahdi wal ilham yang dihunjamkan langsung ke dada ana. Jadi ana tidak ngarang-ngarang guys saudaraku, sebenarnya semua ada keilmuannya dan semua ada yang membimbing. Itu amalan dari Syekh Sulaiman. Suatu ketika Syekh Sulaiman pamitan ke ana. Beliau bilang, "Le, ana mau pindah ke Saudi Arabia." Ana pikir bercanda saudaraku. Suatu hari abah guru Syekh Sulaiman tersebut berangkatlah ke Saudi Arabia. Ana pikir mau umroh. Ternyata beliau cerita, dari pihak keluarganya juga cerita, beliau mengajar di salah satu pesantren di Saudi Arabia sana. Tidak ana ceritakan pesantren mana ya. Yang jelas beliau berdomisili saat ini di Saudi Arabia. Syekh Sulaiman. Dan jika antum ingin bertanya mengenai ciri Nabiullah Khidir alaihissalam yang tidak ada pada diri orang lain, saudara. Nabiullah Khidir alaihissalam bisa merubah penampilannya, bisa merubah wajah beliau menjadi apapun dan siapapun, karena beliau memang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa merubah anggota tubuhnya, terkecuali satu anggota tubuh yang tidak bisa dirubah beliau, dan itu menjadi ciri khas beliau, saudaraku. Ini di telapak tangan kita ada garis tangan, saudaraku. Tatkala engkau berjumpa dengan seseorang yang telapak tangannya tidak ada garis tangan dan empuk seperti kapas, dialah Nabiullah Khidir alaihissalam. Beliau tidak bisa merubah garis tangan beliau. Antum percaya silahkan, enggak silahkan. Ana berkali-kali melihat beliau berganti-ganti wajah, namun telapak tangan beliau tidak ada garisnya, tidak bisa dirubahnya, saudaraku. Ini yang tidak bisa ditipu. Tatkala engkau berjumpa dengan seseorang yang tidak mempunyai garis tangan dan tangannya empuk seempuk kapas, beliau pakai wajah apapun, beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Jika antum ingin menjumpai beliau, saat ini ritual jika antum melakukan dzikir di dalam air sudah tidak berlaku, karena eranya memang sudah tidak beliau sudah tidak menjaga lautan. Caranya, antum sebelum melaksanakan sholat Jum'ah, setiap hari Jumat antum harus istiqomah datang sebelum orang lain datang di dalam suatu masjid. Antum menetap duduk di mana? Selama 41 sholat Jumat, jika misalkan antum duduk di sampingnya tiang di situ, ya selama 41 kali sholat Jumat di situ. Jangan keduluan orang lain, saudaraku. Antum duduk langsung tawasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul malaikat 10, malaikat Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Munkar, Nangkir.
Ridwan Malik. Lalu habis itu antum tawasul ke Nabiullah Khidir alaihissalam, sebut nama asli beliau, Abul Abbas Ahmad Baya bin Malkhom. Lalu antum diam, pejamkan mata, antum zikir sir di dalam hati, diam. Antum zikir siri silahkan, antum zikir sir silahkan. Tidak perlu ana jelaskan mengenai zikir siri dan zikir sir. Keduanya hampir sama namun ada perbedaan. Fa insyaallah sebelum 41 kali sholat Jumat, jika antum ketemu seseorang yang tangannya tidak ada garis tangan, seempuk kapas, beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam, silakan antum minta apapun, jika beliau berkenan akan dikasih. Semoga manfaat. Rahayu semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya wes saudaraku, tadi ana lupa menyebut, tatkala antum tawasul kepada malaikat 10, antum sebut juga nama malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikael alaihissalam, malaikat Israel alaihissalam, dan malaikat Israfil alaihissalam. Kalau yang lainnya sudah anak sebutkan. Anak juga pernah waktu itu anak duduk di tepi laut. Waktu itu anak di Garut. Kalau waktu itu anak sudah bekerja wes saudaraku. Waktu itu anak jaga roket di Lapan Garut. Waktu malam anak tafakur di tepi laut, zikir sir sambil memandang lautan. Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, dari sebelah kanan. Ana menoleh, ana jawab Waalaikumsalam. Lalu beliau berkata, kenapa engkau sudah berapa bulan tidak menengok aku? Kata beliau, karena ana belum ada kesempatan cuti sama sekali wahai saudaraku. Setelah lebaran ana menengok beliau. Beliau berada di belakang Masjid Bangkalan Madura. Namun beliau sudah dimakamkan wahai saudaraku. Beliau adalah almarhum Syekh Khona Khalil. Sebenarnya Anda memanggil Abah Guru karena sejak perjumpaan Ana dengan beliau waktu di tepi laut di Garut, dengan beliau Syekh Khona Khalil, lalu Ana tengok makam beliau di Bangkalan Madura. Beliau sering membimbing Ana menyampaikan berbagai hal, namun tidak berada di alam ini wahai saudaraku. Itu menjadi rahasia Ana wahai saudaraku. Beliau sering menyampaikan berbagai hal. Jadi jika terkadang yang Ana sampaikan agak nyeleneh menurut antum, ya itulah realitanya seperti itu. Sebenarnya Ana merahasiakan semua ini, namun terpaksa Ana cerita apa adanya supaya tidak muncul di benak antum. Mungkin antum terlintas sebuah pemikiran, ini siapa? Lalu dia menyampaikan apa? Mungkin asal ngomong atau asal bicara. Semua ada keilmuannya wahai saudara. Terkadang yang Anda sampaikan adalah sir dari Allah, yang mana terkadang dahulu wejangan dari Syekh Sulaiman, kadang dari Syekh Khona Khalil, terkadang Syekh Junaidi Al-Baghdadi, terkadang dari Syekh Saman, kadang Syekh Qori, dan terkadang Anda juga menyampaikan sesuatu
dari ulama yang sudah ma'rifatullah, namun dari bangsa jin. Beliau bernama Syekh Maulana Yusuf. Antum percaya silahkan, tidak silahkan. Syekh Maulana Yusuf dari bangsa jin yang sudah ma'rifatullah terkadang juga menyampaikan sesuatu ke anak. Intinya seperti itu. Anak mau sholat maghrib, semoga manfaat. Rahayu semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam semesta bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.